Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan pengelolaan pendidikan kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaat sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Aib Muhyiddin Syafullah. Saya dari kelompok 2 selaku moderator yang akan membantu pematerian kali ini. Di sini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh rekan-rekan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Dea Delita, kemudian yang kedua ada Siti Nursadah, dan yang ketiga ada Putih Ageng Amun Suri. Salah satu permasalahan di Indonesia ada pada bidang pendidikan, yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Nah, dalam hal itu, revitalisasi kebijakan pendidikan menjadi perhatian pemerintah. Contohnya, bentuk revitalisasi tersebut adalah kebijakan pengelolaan sistem pendidikan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai konsekuensinya, maka muncullah kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah atau school based management. Nah, adanya sistem pengelolaan pendidikan berbasis sekolah itu diasumsikan kualitas suatu pendidikan dapat ditingkatkan dan juga peran serta masyarakat dan prakarsa lembaga pendidikan pada tingkat mikro ataupun sekolah akan lebih meningkat. Pada pembahasan kali ini kita akan menyajikan materi yang pertama itu mengenai konsep mutu pendidikan, kemudian hakikat mutu pendidikan, prinsip mutu pendidikan, faktor peningkatan mutu pendidikan, penjelasan MP-MBS, prinsip MP-MBS, karakteristik MP-MBS, tujuan MP-MBS, dan yang terakhir adalah implementasi manajemen mutu pendidikan dengan konsep MP-MBS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mutu. Secara konsepnya, mutu ini merupakan sesuatu hal yang dianggap penting oleh sebuah institusi pendidikan karena mutu ini berhubungan dengan tingkat baik atau buruknya institusi tersebut atau sangat menggambarkan kualitas dari institusi pendidikan tersebut. Nah, dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan yang dikutip oleh Mulyasa, pengertian mutu mencakup input pendidikan, proses pendidikan, dan juga output pendidikan. Nah, untuk input pendidikan ini merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Nah, input ini dapat berupa sumber daya manusia seperti guru, siswa, karyawan, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Juga dapat berupa sumber daya dan manusia seperti bahan, biaya, perlengkapan, dan lain sebagainya. Lalu untuk proses pendidikan di sini merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Misalnya proses pengambilan keputusan, proses belajar mengajar, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, monitoring, dan juga proses evaluasi. Lalu ada output pendidikan. Nah, output pendidikan ini dalam institusi pendidikan yaitu digambarkan dengan kinerja sekolahnya itu sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya mutu pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk ditingkatkan pada instansi pendidikan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu mencakup input, proses, dan juga output pendidikan. Kemudian ada prinsip-prinsip mutu pendidikan. Nah, menurut Aan Komaria, prinsip mutu pendidikan penerapannya itu meliputi yang pertama, penerapan prinsip orientasi pada pelanggan. Pelanggan di sini maksudnya adalah peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu kepemimpinan, yaitu kepala sekolah atau juga kepala lembaga. Lalu yang ketiga, penerapan keterlibatan orang-orang. Maksudnya di sini adalah masyarakat dan juga pemerintah. Lalu yang keempat, penerapan khusus
pendekatan proses. Yang kelima, penerapan khusus prinsip menggunakan pendekatan sistem manajemen. Yang keenam, penerapan khusus prinsip perbaikan secara berkelanjutan. Yang ketujuh, penerapan khusus prinsip pendekatan aktual dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir yaitu penerapan khusus prinsip hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier. Akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu faktor mutu pendidikan. Sebuah institusi hendaknya meningkatkan mutu pendidikan, maka setidaknya harus melibatkan 5 faktor yang dominan. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua yaitu guru, yang ketiga siswa, yang keempat kurikulum, dan yang terakhir atau yang kelima ya ini jaringan kerjasama. Selanjutnya, pengertian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat dengan MPMBS, yaitu program pengkoordinasian dan penyesuaian sumber daya yang dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok yang berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung ataupun proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Dalam hal ini berarti sekolah memiliki kewenangan lebih besar daripada sebelumnya untuk mengelola sekolah dan mengambil keputusan partisipasif menggunakan esensi dari MPMBS. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal maupun eksternal, pemerintah maupun lembaga, industri, dan dunia kerja. Kedua, manajemen berbasis sekolah dapat efektif penerapannya jika didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu sekolah paling mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, di mana sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu prinsip fleksibel, di mana sebagai kemampuan sekolah dalam mengatur uang yang diberikan secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah dengan mengelola, memanfaatkan, dan memperdayakan sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip untuk menciptakan lingkungan yang aktif, terbuka, dan demokratis. Yang terakhir yaitu prinsip inisiatif. Berdasarkan konsep manusia yang dinamis, yaitu yang berubah-ubah, sehingga potensi manusia harus selalu dapat ditemukan dan digali dan dikembangkan untuk dapat memiliki inisiatif dan pengelolaan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemberian otonomi luas kepada sekolah. Yang dimaksud di sini yaitu sekolah diberikan wewenang dan kekuasaan luas dalam mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntunan masyarakat. Yang kedua yaitu adanya partisipasi masyarakat dan orang tua. Bukan hanya soal bantuan keuangan, masyarakat dan orang tua juga berperan aktif dalam mengembangkan program-program guna meningkatkan kualitas sekolah melalui komite sekolah dan dewan pendidik. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru harus bekerja sesuai pola kinerja yang telah disepakati, di mana bertujuan untuk mendukung keberhasilan peserta didik.
Kepala sekolah juga harus demokratis dalam mengambil keputusan, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang terakhir yaitu adanya kerjasama dan transparansi. Kerjasama yang kompak dan transparansi merupakan salah satu penentu keberhasilan program-program sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Materi terakhir yaitu implementasi peningkatan mutu pendidikan di SD Sukarelang 2 berkecamatan di Cimalaka. Implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan sendirian oleh kepala sekolah atau membiarkan guru bekerja tanpa arah tujuan. Dalam pengimplementasian di SD Sukarelang 2 sudah cukup berjalan dengan baik, di mana tenaga pendidik dan kependidikan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga mengupdate informasi serta meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Mutu pendidikan merupakan suatu yang cakupannya input, proses, output yang penting untuk ditingkatkan karena mutu ini berhubungan dengan tingkat baik buruknya kualitas institusi pendidikan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS merupakan suatu model manajemen di mana sekolah diberi otonomi yang luas dan dapat mengambil keputusan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat secara langsung, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah berdasarkan dengan kebijakan pendidikan nasional. Demikianlah pemaparan yang dapat kelompok 2 sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.